Halo semua, selamat datang kembali di channel Auto Rider. Sebuah motor akhirnya mendarat di Indonesia dan motor ini diyakini akan menjadi salah satu best seller dari BMW Motorrad di tanah air. Dan motornya masih ada di dalam box ini. Kita akan melakukan proses unboxing dari BMW F900R yang baru. Banyak sekali teknologi yang ditanamkan oleh BMW Motorrad di Roadster yang terbaru ini, dan kita akan bedah satu-satu, tapi sebelumnya kita akan buka bungkusnya. Motor yang harganya cukup menarik karena mereka menjual di Indonesia dengan harga 380 juta rupiah off the road. Anda tinggalkan unsur pajak dan Anda bisa membawa motor ini pulang. Kita akan langsung buka satu persatu. Talinya udah dibuka, jadi kita langsung buka saja. Jangan kemana-mana, ikuti saya pada proses unboxing ini dan kita akan bedah satu persatu fitur dari Roadster terbaru BMW ini. Ups. Oke, ini dia motornya. Ganteng banget ya. Dan kita akan minta bantuan dari tim teknis BMW untuk nurunin motor ini dari kotaknya. Oke, sekarang motornya sudah ada di sebelah kita dan sudah keluar dari kotaknya. Motor ini benar-benar baru dan desainnya juga jauh lebih segar dibanding yang lama. Apalagi sekarang namanya F900R, naik dari yang sebelumnya F800R. Secara desain, motor ini jauh lebih modern, jauh lebih bulky, jauh lebih kekar, jauh lebih berotot dibanding sebelumnya. Karena sekarang dia desainnya jauh lebih sangar, terutama di bagian depan ini. Di depan tangkinya berikut shroud ini jauh lebih besar dibanding sebelumnya, dan di belakang justru mengecil karena BMW menyebutkan di belakangnya ini desainnya sangat slim, baik di bagian jok penumpang ini yang tadinya cukup besar bodinya, sekarang jauh lebih slim, lebih simple. Begitu juga knalpotnya, dia jadi lebih rapat dengan bodi sehingga motor ini jadi lebih sangar sebagai sebuah roadster. Dan sepertinya BMW Indonesia sangat yakin dan sangat pede dengan F900R yang baru ini. Dia disinyalir akan menjadi kontender yang sangat kuat di Indonesia karena satu, modelnya, dan kedua, harganya yang cukup menarik tadi ya. Kalau Anda sudah biasa naik moge sekitar 800-900 cc dengan harga sekitar 200-300 juta, dan motor ini nambah sedikit lagi, Anda bisa mendapatkan sebuah motor Eropa dengan fitur yang sangat lengkap dan desain yang sangat cantik ini. Untuk bisa mendapatkan kesempatan membeli BMW F900R ini, kami menyediakan link khusus yang bisa Anda klik di atas ataupun di deskripsi video di bawah ini. Dimanapun Anda berada, bisa terhubung dengan BMW Motorrad Indonesia melalui link ini untuk membantu Anda melakukan pembelian. Kita mulai dari depannya dulu, karena wajahnya ini kelihatan dari lampunya yang baru. Lampunya sudah full LED, baik di depan, belakang maupun lampu sennya. Tapi ya semua motor sudah full LED juga, dan sudah pasti kalau BMW nggak pakai full LED sih bohong ya. Tapi ini tidak hanya full LED karena di depan ini sudah menerapkan teknologi adaptive headlights. Jadi pada saat Anda belok, itu lampunya akan menyinari bagian dalam tikungan. Di sini dia akan terbagi dua. Kita lihat, kalau dinyalakan ganteng banget, ada DRL di tengahnya, dan di atas ini adalah lampu dekatnya, sementara di bawah adalah lampu jauh. Kalau dinyalakan seperti ini, dan kalau Anda nyalakan lampu jauh dan lampu dekatnya, adaptive headlights ini akan bereaksi. Kalau Anda belok miring lebih dari 10 derajat dengan kecepatan lebih dari 10 km per jam, otomatis bagian bawah sini dia akan menyala.
Bukan ada lampu tambahan, tetapi dia ada semacam motor yang menggerakkan reflektornya sehingga dia akan menyinari bagian dalam tikungan dari sinar lampu yang ada. Keren ya. Bulat bodinya kelihatan banget pada unit yang ada di samping saya ini. Ini adalah warna Hockenheim Silver Metallic atau bisa disebut juga Racing Red ya, karena ada paduan warna merahnya di sini. Dan khusus untuk warna ini dia sudah dapat passenger seat cover. Jadi kalau ada dua warna lain yaitu Black Storm Metallic dan San Marino Blue Metallic itu mereka belum dapat seat cover ini, itu opsional. Dan seat covernya bisa dengan mudah dicopot karena dia hanya ada semacam pengikat karet di bawah ini, jadi tinggal buka jok, copot, Anda bisa boncengan. Atau kalau mau riding sendirian, ini dia desainnya menyatu dengan warna bodi di bawah, itu cantik sekali. Dan kelihatan di bawah ini ramping semuanya, karena BMW menyebutkan dia desainnya memang lebih menjorok ke depan. Begitu juga dengan riding positionnya, jok ini tingginya 815 mm, itu standarnya. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan drop seat itu bisa tersedia sampai sekitar 775 mm. Anda bisa membeli joknya yang lebih rendah. Dan kalau dilihat posisi ridingnya memang dia condong ke depan. Ini adalah posisi riding saya di BMW F900R. Tinggi saya 185 cm dan joknya tidak terlalu tinggi untuk postur saya. Tapi kalau Anda mungkin sekitar 170 cm, sedikit berjinjit di motor ini karena dia joknya sedikit lebih lebar. Tetapi di bagian tengah sini, di bagian belakang tangki ini memang jadi lebih ramping sehingga motornya walaupun besar, bobotnya mencapai 211 kg, itu tetap enak banget dikempitnya. Begitu Anda memegang handlebar, nah ini baru terasa. Dia posisi ridingnya harus dibilang memang jauh lebih sporty dibanding generasi sebelumnya. Padahal Roadster BMW F800R yang sebelumnya itu juga posisi ridingnya agak agresif. Nah ini lebih agresif lagi. Dan sepertinya enak nih buat riding harian, terutama di ibu kota Jakarta yang butuh sigap ya untuk bisa handling motor yang sebesar ini. Postur kekar ini didukung dengan kaki-kaki yang memang kekar. Di depan menggunakan shock breaker upside down 43 mm dipadu dengan kaki-kaki yang juga kekar ya. Peleknya 17 inch dengan lebar 3,5 dan dibalut ban Dunlop Sport Max dengan dimensi 120 profil 70 ring 17. Di belakang itu juga sudah full moge. Kita lihat peleknya saja 5,5 inch dipadu dengan ban Dunlop Sport Max Roadster 2 180 profil 55 ring 17. Dan motor ini menggunakan wheelbase yang terpanjang di kelasnya. Jadi walaupun dia bentuknya sporty, kekar di depan, tapi ternyata distribusi bobotnya benar-benar full 50/50 karena di belakang ini armnya menggunakan double sided swing arm aluminium dan bulky banget, keker banget di belakang sehingga dia menciptakan wheelbase yang paling panjang di kelasnya, di kelas Roadster 900 cc. Paduan suspensi dan kaki-kaki yang kekar ini ternyata juga pintar karena bukan BMW namanya kalau tidak menanamkan teknologi terbarunya di sini. Jadi di belakang ini dia suspensinya sudah memiliki fitur yang disebut Dynamic ESA, Dynamic ESA. Jadi Anda bisa melakukan setting suspensi secara elektronik lagi, bukan secara manual yang Anda bisa putar-putar dan segala macam. Itu semua dilakukan secara elektronik melalui riding modes. Dan Anda bisa menyetel suspensinya sesuai kebutuhan. Jadi kalau misalnya Anda riding sendirian, atau mungkin riding berdua boncengan, atau Anda riding sendirian dengan barang, atau riding berdua plus barang juga, itu Anda bisa lakukan semuanya, damping dan reboundnya, dan bahkan preloadnya itu bisa Anda setel secara elektronik melalui layar yang sangat besar itu. Nanti layarnya kita akan bahas, tetapi di bagian suspensi dan kaki-kaki ini juga dipadu dengan rem yang juga sangat canggih. Di depan menggunakan disc brake 2 ganda, itu masing-masing diameternya 320 mm dengan dijepit kaliper Brembo 4 piston, dan di belakang menggunakan single disc brake dipadu dengan kaliper 1 piston, dipadu dengan ABS. Nah, ABS-nya itu sudah ABS Pro. Jadi dia tidak hanya ABS biasa tapi juga mempunyai sistem cornering ABS. Kalau Anda sedang menikung dan tiba-tiba Anda harus mengerem, itu dia akan melakukan pengereman yang sangat berbeda dibanding sebelumnya, karena kalau sebelumnya tidak mempunyai cornering ABS.
see my boss a fucking jerk. They call it a paycheck, it's really disrespect. That shit's so low I can't afford to call collect. And that's better than Mike Jack with the White Sox. I'm steady slaving for days, just give me one shot. Masih kurang canggih. Itu kan tadi ABS berkaitan dengan sistem pengereman. Ternyata pada saat pengereman, BMW juga menambahkan dua fitur lagi. Itu adalah fitur safety namanya MSR dan DBC. MSR ini bahasa Jerman ya, tapi kalau di bahasa Inggris kan kira-kira Dynamic Engine Brake Control. Jadi pada saat Anda melakukan pengereman kuat atau pengereman mendadak, itu yang tidak diinginkan adalah engine brake berlebihan pada saat Anda downshift. Ya. Nah, di motor baru ini dia melakukan intervensi terhadap mesin sehingga dia bisa mengurangi efek engine brake dan mengurangi traksi berlebihan di roda belakang sehingga bisa mengurangi ngepot. Itu MSR. Lalu satu lagi Dynamic Brake Control. Pada saat Anda melakukan pengereman mendadak itu kadang-kadang bukan kadang lagi ya, biasanya pada saat ngerem mendadak itu kadang-kadang throttle-nya masih open. Nah, si fitur DBC ini akan melakukan intervensi ke mesin, dia langsung menutup skep gas sehingga Anda tidak sambil ngerem sambil ngegas. Jadi otomatis dia langsung close throttle dan mengurangi potensi Anda menggelosor lebih jauh karena gasnya tetap terbuka. Itu berkat sistem throttle by wire yang memang sudah diaplikasi di motor ini. Kaki-kaki kekar, remnya kuat dan full fitur. Bagaimana dengan tenaganya? Sudah pasti namanya sekarang naik dari 800 menjadi 900. Tenaganya juga pasti naik karena kapasitasnya juga naik. Nah, sekarang tenaga yang dihasilkan adalah 105 dk dengan torsi 92 Nm. Itu didapat dari mesin dengan konfigurasi 2 silinder segaris 895 cc. Jadi cc-nya naik. Mesinnya ini sebenarnya basicnya itu mirip dengan F850 GS yang sudah pernah kita coba. Anda bisa lihat linknya di atas. Dan walaupun dia basicnya mirip, tapi ternyata bore-nya atau diameternya dinaikkan, jadi pistonnya sedikit lebih besar, dan kepala silindernya didesain ulang supaya bisa memberikan karakter tenaga dan torsi yang lebih besar itu. Nah, dengan mesin yang lebih besar, otomatis Anda perlu sedikit bermain, dan BMW menyediakan teknologi baru di gearbox-nya. Karena sekarang dia sudah menggunakan Gear Shift Assistant Pro, jadi kalau Anda riding lebih dari 40 km per jam, Anda bisa menaikkan dan menurunkan gigi tanpa menekan tuas kopling. Jadi naik turun giginya itu sudah Anda tinggal colok aja di tuas persneling bawah, nggak usah tekan-tekan kopling lagi, itu bisa smooth. Nah, gearbox dengan teknologi baru itu tetap sih manual 6 percepatan dan dia disalurkan ke roda belakang melalui rantai di sebelah kiri. Menarik memang masih pakai rantai karena memang di seri F itu semua masih pakai rantai. Jadi mungkin dengan begitu dia bisa menekan harganya cukup menarik, tidak pakai drive shaft seperti kakaknya yang seri R ya, sehingga dia bisa lebih terjangkau. Motor Eropa dengan berbagai fitur menarik, tapi harganya cukup murah. Khusus untuk warna ini, Anda sudah mendapatkan passenger seat cover yang sebenarnya bisa dibuka pasang. Caranya mudah banget, tinggal buka joknya dan nih dia nih, ada karet di sini yang bisa dibuka. Buka satu, buka sebelah kiri, dan buka sebelah kanan. Nah, bisa dicopot. Begitu dicopot, pasang lagi joknya, Anda bisa riding berdua sekarang. Ini tinggal di rumah. Banyak yang canggih, tapi ada lagi yang lebih canggih karena fiturnya banyak tersembunyi secara elektronik. Dimulai dari kunci ini adalah kunci keyless, walaupun dia punya anak kunci dingdong ya, tapi anak kunci ini cuma buat membuka jok belakang saja. Untuk bisa mengoperasikan motor, Anda cukup mengantongi remote-nya dan Anda bisa melakukan banyak sekali hal di sini. Mulai dari misalnya cukup dekat motor, Anda bisa membuka tangki bensin buat mengisi bensin. Lalu tinggal tekan tombol power di stang ini dan motornya bisa langsung aktif. Kelihatan sekali kecanggihan BMW F900R ini ada di
layar TFT 6,5 inch yang ada di depan ini, dan informasinya komplit banget, mulai dari kecepatan, lalu di sini ada tachometer, dan lihat tachometernya sampai 9.000 rpm ya. Kita mau coba dengerin mesinnya dulu. Oke, suaranya khas 2 silinder, dan kalau didengarkan lebih detail lagi, suaranya jauh lebih ngegas ya, lebih ngebas dibanding F850 atau F750. Oke, ganteng suaranya, tapi kita matikan dulu mesinnya. Kita bahas satu persatu apa yang ada di layar, di balik layar TFT 6,5 inch ini. Selain kecepatan dan tachometer, Anda akan lihat di atas ini ada multi information display, lalu di bawah sini adalah suhu ruang, lalu ini ada indikator DRL, lalu di sebelah kanan adalah gear position indicator, lalu di atas ini adalah riding modes-nya. Riding modes-nya bisa Anda operasikan melalui tombol di sebelah kanan stang. Untuk sementara di unit yang baru kita buka ini sebenarnya hanya ada 2 riding modes, yaitu rain dan road. Tapi sebenarnya untuk pasar Indonesia nanti ada 4 riding modes, yaitu road, rain, lalu ada 2 riding mode tambahan, yaitu dynamic dan dynamic pro. Oke, nah lalu di bawah sini juga ada setelan suspensi yang sudah saya sebutkan tadi, dynamic SA itu adalah road dan dynamic. Tapi untuk unit yang akan dijual nanti juga ada tambahan 2 riding modes lagi di bagian bawah sini. Lalu kita coba lihat menunya, mengaksesnya dari sebelah kiri stang ada My Vehicle. Itu adalah informasi yang bisa Anda dapatkan mengenai sepeda motor ini, baik pada saat berhenti maupun pada saat berjalan. Ada informasi, ini ada message, kita coba lihat message-nya nanti di sebelah kanan. Lalu ada temperatur mesin, ada jadwal servis nih, ini kayaknya message-nya adalah servis. Lalu ini adalah jarak ke pom bensin berikutnya, 231 km. Lalu ini adalah tegangan aki saat ini. Kita coba lihat di sebelah kanannya ada onboard komputer, itu adalah angka-angka yang bisa Anda dapatkan pada saat Anda riding. Ini sudah berapa lama Anda berkendara, Anda harus take a break atau istirahat ya. Terus trip meter current, total motor ini belum jalan ya, baru 5 km, ini adalah odometernya. Terus range dengan bensinnya cukup penuh, 231 km. Lalu ada speednya, ini mungkin sudah pernah dicobain sebelumnya, 32 km per jam. Lalu fuel consumption 16,9 liter per 100 km, ini karena motornya hidup tanpa jalan ya. Tapi konsumsi bahan bakar disebutkan oleh BMW itu cukup irit, hanya 4,2 liter per 100 km, berarti sekitar rata-rata 23 km per liter. Harusnya irit buat sebuah Moge 900 cc. Lalu ada trip komputer, sama dengan tadi, cuman value-nya bisa Anda ubah. Mengubahnya bisa dengan memencet tombol menu bawah, itu Anda bisa automatic reset. Nah, ini adalah message-nya tadi, pesannya. Jadi sepertinya harus diservis. Karena memang motornya belum jalan ya, karena baru hanya PDA saja. Oke, itu saja tadi apa informasi yang ada di balik layar TFT 6,5 inch ini. Tapi sebenarnya ada lagi aplikasi yang bisa Anda download di smartphone Anda, itu namanya BMW Connected. Jadi pada saat Anda download aplikasi itu, Anda bisa dapat banyak sekali fitur di aplikasi itu. Misalnya Anda bisa dapat banyak sekali data yang tersimpan di aplikasi itu, misalnya data logging pada saat Anda melakukan perjalanan, dan itu terkoneksi dengan GPS di handphone maupun di motor ini, sehingga pada saat Anda ingin sharing rute yang sama dengan teman Anda langsung bisa mengirimkan rutenya dan sesuai dengan GPS-nya. Atau misalnya Anda melakukan foto di tempat yang sama, itu Anda bisa lihat di foto itu di titik mana di koordinatnya. Misalnya Anda juga melakukan foto itu bisa disesuaikan geolocation-nya, sehingga di titik itu misalnya Anda melakukan tikungan atau belok, itu bisa kelihatan di belokan itu Anda banking berapa derajat, RPM-nya berapa, speed-nya berapa, itu bisa langsung nongol di situ berkat connected ABS yang ada di balik layar TFT 6,5 inch ini. Canggih ya.
Banyak sekali informasi yang ada di balik layar TFT 6,5 inch ini. Salah satunya adalah konektivitas dengan handphone Anda. Kita coba lihat. Anda bisa setting di sini. Nah, di setting ini banyak sekali yang bisa Anda setel. Dari setelan motornya itu Anda bisa setel lampunya, automatic daytime lights-nya, apakah selalu hidup atau mati, hanya di area yang hidup. Lalu sistem settings, ini Anda bisa menyetel tanggal dan jam, juga units. Units itu macam-macam ya, kecepatan, konsumsi bahan bakar, dan temperaturnya. Lalu bahasa. Sementara koneksi, nah ini yang bisa Anda koneksikan dengan smartphone Anda, begitu juga dengan helm Anda dan pemonceng. Jadi pada saat Anda melakukan koneksi dengan mobile device ini, itu banyak sekali yang bisa Anda lakukan di aplikasi BMW Connectivity. Salah satunya misalnya yang paling canggih nih, motor ini bisa menyimpan data logging perjalanan Anda. Jadi misalnya Anda melakukan perjalanan ke satu tempat dan Anda ingin sharing mengenai rute yang Anda tempuh, Anda tinggal share rute itu, data lognya ke teman Anda. Atau misalnya Anda melakukan foto-foto di satu tempat ya, dan fotonya itu ada geolocation, Anda bisa hubungkan dengan connectivity ini dan bisa terlihat pada saat Anda foto itu, misalnya Anda membelok, itu bisa kelihatan Anda banking berapa derajat, atau misalnya Anda lari berapa kecepatannya dengan RPM berapa, itu ada di BMW Connected Apps itu. Sekarang kita coba lihat yang lain di setting ini. Anda bisa setting displaynya, brightness-nya, speed limit info, juga informasi mengenai lisensi dan softwarenya. Jadi banyak sekali yang Anda dapatkan di balik layar TFT 6,5 inci ini. Mengakses banyak fitur di motor ini, Anda punya banyak sekali tombol di sini. Di sebelah kiri ini Anda punya tombol navigasi untuk menu. Di sebelah kiri ini ada roller, bisa Anda scroll naik turun atau geser kiri, geser kanan untuk mengakses menu. Menunya sendiri di tombol menu ini. Lalu di sebelah kanan ini adalah tombol untuk dynamic ESA, setelan shock breaker-nya. Di atas ini adalah tombol lampu untuk mengaktifkan lampu depan atau hanya DRL saja. Lalu tombol hazard, di bawah biasa saklar sen dan klakson. Lalu di depan ini ada tombol passing lamp, kalau Anda tekan itu jadi beam atau high beam ke depan. Di sebelah kanan ada tombol start seperti biasa. Lalu tombol mode ini untuk riding modes, dan di atas ini BMW sudah menyediakan heated grips, bahkan untuk pasar Indonesia. Sementara untuk mengontrol motor, Anda bisa mendapatkan beberapa setelan yang memang sudah standar dari BMW. Misalnya di tuas rem ini ada 5 setelan sesuai dengan remasan jari tangan Anda. Atau juga di tuas kopling itu juga punya 5 setelan, dan ini adalah standarnya. Oke Riders, itu tadi sekilas mengenai BMW F900R yang baru, dan dia sepertinya akan menjadi kontender kuat di kelas 900cc di Indonesia, sebuah naked bike roadster yang baru saja hadir di tanah air. Bagaimana pendapat Anda mengenai BMW yang baru ini? Silahkan tuliskan komentar Anda di bawah, dan terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga buat Anda yang sudah like video ini dan membagikan video ini ke teman-teman Anda. Terima kasih juga buat Anda yang sudah subscribe ke channel Autorider. Jangan lupa main-main ke website kami www.autorider.com, dan follow juga Instagram kami @autorider.com. Kami ingin sekali membawa motor ini ke jalan raya supaya kita bisa rasakan impresinya lebih dalam lagi. Sampai jumpa di video kami yang lain, dan bye-bye. Baby, please don't leave today. Don't you know if I
had my way and find us something borrowed, something blue, something old, something new. Oh, you've been changing me for the better. To be honest,